pernah mikir nggak, kenapa ada orang yang bisa bangun kekayaan dari nol besar, tapi ada juga yang seumur hidup kayak muter di tempat kerja keras tiap hari, tapi hasilnya cuma cukup buat bayar tagihan dan hidup pas-pasan? Coba lu bayangin ini, dua orang sama-sama lahir dari keluarga biasa aja. Sama-sama nggak punya warisan. Sama-sama sekolah di negeri, kerja awalnya juga standar, gaji UMR-an. Tapi setelah 10 tahun hidup mereka beda jauh. Yang satu udah punya bisnis, rumah, bisa liburan kapan aja. Yang satunya lagi masih sibuk mikirin cicilan, gaji numpang lewat, dan hidupnya kayak nggak ada perubahan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah karena mereka lebih pintar? Apakah karena mereka punya koneksi orang dalam? Atau cuma karena nasib? Nah, di sini gue bakal bongkar hal yang jarang banget diajarin di sekolah, bahkan jarang dibahas orang tua kita. Bagaimana cara orang biasa bisa bangun kekayaan dari nol? Bukan teori doang, tapi mindset plus langkah nyata yang udah terbukti di dunia nyata. Dan gue bilang jujur, ini bukan tentang jalan pintas kaya mendadak atau trik cepat kaya ala-ala. Yang gue bahas ini tentang fondasi yang dipakai orang-orang sukses buat ngubah kondisi mereka. Karena kalau mindset lu nggak diubah, dapat 10 juta sebulan pun rasanya tetap kurang. Tapi kalau fondasi mikirnya benar, sekalipun lu mulai dari receh, itu bisa tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Makanya kalau lu serius pengen tahu rahasia bangun kekayaan dari nol, yang nggak pernah diajarin di sekolah, pastiin lu tonton video ini sampai habis, karena gua yakin ini bisa jadi titik balik buat cara pandang lu soal duit dan hidup. Siap, mari kita sikat. 1. Belajar ngatur uang kecil sebelum dapat uang besar. Kebanyakan orang punya pola pikir yang keliru soal kaya. Mereka sering mikir, ngapain ribet ngatur duit sekarang? Toh duit gue masih kecil. Nanti kalau menu udah gede, baru deh mikirin cara kelola yang bener. Padahal pola pikir kayak gini justru yang bikin banyak orang gak pernah sampai ke tahap punya uang gede. Karena kuncinya bukan di nunggu punya banyak, tapi di gimana lu ngehargain yang sedikit. Logikanya simple, kalau 100 ribu aja bocor entah kemana tiap bulan, jangan pernah mimpi bisa tahan 100 juta. Sama kayak olahraga, lu gak bisa langsung loncat angkat 100 kilo sementara 5 kilo aja bikin tangan lu gemeteran. Ujung-ujungnya malah cedera. Dalam finansial, cedera itu bentuknya utang menumpuk, gaji numpang lewat, dan rasa frustrasi kenapa kerja keras gak pernah berasa cukup. Banyak orang juga salah kaprah ngira kalau uang besar otomatis bikin masalah selesai. Faktanya, uang besar justru bikin masalah lu makin kelihatan. Kalau habit lu boros, tiap ada duit pasti habis. Kalau mindset lu, nanti gampang cari lagi. Maka uang besar cuma jadi bahan bakar buat ngelanjutin pola yang sama. Bedanya, skalanya lebih parah. Yang tadinya bocor di 50 ribu jadi bocor di 5 juta. Lu pasti pernah lihat orang dapat gaji pertama, bonus, atau THR. Semangatnya langsung belanja ini itu. Seminggu lewat, saldo rekening udah tipis lagi. Itu ibarat ember bocor. Lu isi seberapa banyak pun air tetap habis kalau lubangnya nggak ditambal. Jadi masalahnya bukan di jumlah uang yang masuk, tapi di sistem yang lu pakai buat jagain alirannya. Nah, orang yang ngerti cara bangun kekayaan dari nol, bukan orang yang tiba-tiba dapat jackpot, menang lotre, atau nemu rezeki nomplok. Mereka biasanya orang yang disiplin sama hal-hal kecil. Mereka sadar kalau setiap rupiah punya arti. Bukan berarti pelit, tapi ngerti kalau uang itu kayak pasukan kecil, kalau nggak dikasih komando, pasukan itu akan tercerai-berai. Tapi kalau diarahkan dengan disiplin, mereka bisa jadi tentara besar yang solid. Mulanya pun nggak ribet. Lu nggak butuh teori finansial rumit, aplikasi canggih, atau strategi investasi yang bikin pusing. Cukup mulai dengan hal sederhana. Catat pengeluaran biar tahu bocornya di mana. Biasain sisihin minimal 5-10% setiap kali dapat duit. Dan yang paling penting, berhenti ngeremehin uang receh. Karena uang receh itu bukan receh kalau dikumpulin. Itu fondasi buat ngelatih mindset. Bayangin aja, uang kecil itu kayak pemanasan. Orang yang nganggap remeh pemanasan biasanya gampang cedera waktu main. Sama kayak duit, orang yang remehkan nominal kecil biasanya nggak siap waktu dapat nominal besar. Tapi orang yang terbiasa disiplin dengan 20 ribu, 50 ribu, atau 100 ribu, begitu dapat 10 juta, dia udah punya pola yang otomatis jagain. Makanya kalau ada yang nanya, bro, gimana sih caranya mulai bangun kekayaan dari nol? Jawabannya nggak usah jauh-jauh. Mulai dari nol beneran, dari uang kecil yang ada di kantong lu sekarang. Karena kalau lu bisa jagain yang kecil, percayalah, yang besar nanti bakal jagain lu balik. 2, fokus ke nambahin skill, bukan cuma nambahin jam kerja. Kebanyakan orang punya cara pikir yang sama. Kalau mau sukses, kalau mau lebih kaya, solusinya adalah kerja lebih keras.
Tambah jam kerja, lembur sampai larut malam, bangun pagi lagi, bahkan rela ngorbanin waktu tidur dan kesehatan. Dan awalnya, pola pikir ini memang kelihatan benar karena di dunia kerja orang yang rajin sering dipuji. Tapi masalahnya, pola pikir ini juga bisa jadi jebakan yang bikin lu jalan di tempat. Lu capek tapi nggak selalu maju. Kenapa? Karena pada akhirnya tenaga manusia itu terbatas. Waktu kita juga terbatas. Lu nggak bisa nambahin 10 jam ekstra setiap hari karena sehari cuma ada 24 jam. Tapi ada satu hal yang bisa lu lipat gandain tanpa batas. Nilai diri lu. Dan nilai diri itu ditentukan sama skill yang lu punya. Coba bayangin skenario sederhana. Ada 2 orang kerja sama-sama 8 jam sehari. Yang satu dibayar 2 juta sebulan, yang satu lagi bisa dapat 20 juta bahkan lebih. Apa bedanya? Apakah yang 20 juta kerjanya lebih banyak? Belum tentu, bisa jadi mereka duduk di meja kerja sama lama, minum kopi sama sering, pulang kantor sama capeknya. Tapi yang bikin beda itu satu hal, value. Nilai yang dibawa ke meja. Orang yang punya skill langka, yang susah digantiin otomatis dihargai lebih tinggi. Sebaliknya, orang yang kerjanya bisa dengan mudah diganti sama siapapun, ya gajinya juga mentok di situ-situ aja. Bukan karena bosnya jahat, tapi karena hukum pasar emang gitu. Skill yang langka itu mahal. Skill itu ibarat senjata. Kalau lu cuma pegang pisau tumpul, motong ranting kecil aja bikin ngos-ngosan. Tapi kalau lu punya gergaji mesin, pekerjaan yang sama bisa kelar 10 kali lebih cepat, hasilnya lebih rapi dan tenaga yang kepake lebih sedikit. Hidup juga kayak gitu. Skill adalah alat yang nentuin seberapa jauh lu bisa melompat. Lu mau terus pakai pisau tumpul sambil ngerasa dunia nggak adil, atau lu mau upgrade ke senjata yang bikin kerjaan lu lebih efektif? Itu pilihan. Dan yang sering orang lupa adalah, kerja keras tanpa skill baru itu ibarat mendayung perahu melawan arus deras. Lu bisa capek setengah mati, tapi perahu lu cuma geser dikit. Sementara orang lain yang punya skill tepat bisa pasang layar, tangkap angin, dan melesat jauh lebih cepat dengan tenaga yang lebih sedikit. Jadi bukan masalah siapa yang paling banyak keringetan, tapi siapa yang paling pinter ngelola alat yang dia punya. Sekarang bayangin, kalau lu mulai dari nol, apa strategi terbaik? Nambah jam kerja terus-menerus? Enggak. Karena sekeras apapun lu kerja, kalau skill lu sama kayak orang lain, nilai lu juga nggak akan jauh beda. Yang harus lu lakuin adalah invest waktu buat nambah skill. Dan kabar baiknya, di zaman sekarang akses buat belajar udah nggak sesulit dulu. Lu bisa baca buku, ikut kursus online, belajar dari mentor, atau bahkan praktek kecil-kecilan yang terus dilatih sampai jago. Satu skill baru yang relevan bisa jadi pintu ke rezeki yang bahkan nggak pernah lu bayangin sebelumnya. Dan jangan salah kaprah, skill itu bukan cuma hal-hal yang kelihatan keren kayak coding, desain, atau digital marketing. Skill sederhana kayak komunikasi yang baik, kemampuan jualan, public speaking, bahkan skill ngatur waktu, itu semua punya nilai besar. Dunia butuh orang yang bisa bikin hal rumit jadi simple. Dunia butuh orang yang bisa bikin produk bagus jadi laku. Dunia butuh orang yang bisa kerja bareng tim tanpa drama. Ingat, kerja keras memang penting, tapi kerja keras tanpa skill baru cuma bikin lu kehabisan energi. Sementara kerja cerdas dengan skill yang tepat bisa bikin lu berkembang pesat. Kalau kerja keras itu kayak nyalain motor tua dan terus nendang Kickstarter sampai pegel. Kerja cerdas dengan skill itu kayak lu nyalain motor listrik. Sekali pencet tombol, langsung jalan mulus. Sama-sama bergerak, tapi energinya beda. Hasilnya juga beda jauh. Jadi intinya, jangan puas cuma jadi orang yang kerja keras. Jadilah orang yang kerja cerdas. Karena dunia nggak selalu ngehargain siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling bisa bawa nilai. 3. Investasi ke ilmu dulu, bukan langsung ke barang atau gaya. Banyak orang kalau baru dapat duit pertama kali, pikirannya langsung ke satu hal. Gimana caranya bikin orang lain lihat gua sukses? Akhirnya duit habis buat beli motor biar kelihatan keren, kredit HP biar bisa update story, nongkrong di tempat fancy biar kelihatan leveling up. Dari luar kelihatan wah, tapi sebenarnya rapuh. Kenapa? Karena duit yang harusnya dipakai buat bangun pondasi malah dipakai buat ngasih makan ego. Masalah kayak gini ibarat bangun rumah dari atap, bukan dari fondasi. Lu bisa punya atap paling mewah, tapi kalau fondasi rapuh, rumah itu ambruk juga. Sama dengan hidup, gaya bisa lu pamerin sebentar, tapi ilmu dan skill yang lu punya itulah yang nentuin lu bisa bertahan atau enggak dalam jangka panjang. Yang lebih bahaya, gaya hidup konsumtif ini kayak racun halus. Lu nggak sadar lagi ngedelay masa depan lu sendiri. Setiap rupiah yang keluar buat kelihatan sukses, sebenarnya lagi nyuri kesempatan lu buat jadi sukses beneran. Sekarang coba lu bandingin, 2 orang dapat gaji sama. Yang satu buru-buru cicil motor, upgrade HP, nongkrong tiap weekend.
Yang satunya lagi biasa aja hidupnya masih pakai HP lama, makan sederhana, tapi sebagian gajinya disisihin buat beli buku, ikut kursus online, atau belajar skill baru. Dalam 3 bulan mungkin gak kelihatan. Dalam 1 tahun bedanya mulai muncul. Dalam 3 tahun yang pertama masih kejebak cicilan, nungguin gajian tiap bulan. Yang kedua udah naik level, bisa dapat peluang kerja lebih bagus atau malah buka bisnis sendiri. Itu semua bukan karena lebih hoki, tapi karena yang satu invest ke otak, yang lain invest ke gengsi. Ilmu itu ibarat mesin pengganda. Dia bukan cuma bikin lu tahu teori, tapi bikin lu punya alat tempur buat ningkatin value diri. Dan orang kaya yang bener-bener kaya ngerti banget soal ini. Mereka jarang mikirin gimana kelihatan kaya, karena fokus mereka adalah gimana makin pinter ngatur uang. Gaya bisa beli kapan aja, tapi skill dan wawasan butuh proses panjang. Lu boleh ketinggalan HP 3 generasi, tapi kalau skill lu relevan, orang tetap nyari lu. Lu boleh tampil sederhana, tapi kalau wawasan lu luas, orang lebih percaya sama lu. Sebaliknya, kalau kapasitas diri lu kecil, sebanyak apapun duit yang mampir, semua bakal hilang karena lu gak punya kemampuan buat ngelola. Itu sebabnya banyak orang yang dapat duit kaget, entah dari warisan, menang undian, atau bisnis viral sesaat, ujung-ujungnya balik lagi ke titik nol. Karena ilmunya gak siap. Dan jangan kebayang investasi ilmu itu harus selalu mahal. Gak perlu kuliah lagi atau keluarin jutaan rupiah. Kadang satu buku murah bisa ngubah cara lu mikir total. Kadang satu obrolan sama mentor bisa ngasih shortcut berharga yang lu gak bakal dapet dari sekolah formal. Bahkan nonton video edukasi gratis aja bisa jadi trigger besar kalau lu bener-bener serius nyerap. Intinya, sebelum lu buru-buru mikirin saham, kripto, atau bisnis gede, lu harus jujur nanya ke diri sendiri. Ilmu gua udah cukup belum buat ngelola itu semua? Kalau jawabannya belum, ya jangan buru-buru. Karena percuma punya peluang besar kalau kapasitas lu kecil. Ujung-ujungnya peluang itu bukan jadi rejeki, tapi malah jadi beban yang bikin stres. Maka dari itu, kalau lu masih mulai dari nol, investasi paling aman, paling cuan, dan paling tahan lama itu selalu ada di kepala lu. Upgrade kapasitas dulu, karena begitu kapasitas lu naik, duit, peluang, dan keberhasilan bakal otomatis nyusul. 4. Bangun kebiasaan nabung kecil, bukan nunggu gede dulu. Banyak orang salah kaprah soal nabung. Mereka mikir nabung itu baru ada gunanya kalau jumlahnya gede. Jadi mentalnya gini, gua nabung nanti aja kalau gaji udah naik. Atau kalau duit gua udah banyak baru gua sisihin. Padahal mindset kayak gini bikin lu gak pernah mulai. Karena jujur aja, kalau lu gak bisa nyisihin 10.000, jangan harap bisa nyisihin 1 juta. Kalau lu gak disiplin waktu kecil, lu juga gak akan tiba-tiba disiplin waktu besar. Kebiasaan itu dibangun dari kecil, bukan dari tunggu gede dulu. Contoh sederhana, bayangin lu punya gaji 2 juta. Terus lu bilang, mana bisa gua nabung, segini aja pas-pasan. Oke, gua ngerti. Tapi coba lu sisihin 20.000 per minggu. Receh banget kan? Bahkan seringnya duit segitu habis cuma buat kopi kekinian, rokok, atau gorengan. Tapi kalau lu konsisten, setahun udah hampir 1 juta. Sekarang berhenti dulu sebentar dan bayangin, angka 1 juta itu bukan cuma soal nominal, tapi simbol kebiasaan. Itu tanda kalau otak lu udah terbiasa mikir, setiap kali gua dapet duit, ada sebagian yang harus gua amankan dulu. Itu pola pikir yang lebih berharga dari jumlahnya sendiri. Kenapa penting? Karena orang yang udah kebiasaan nabung receh dari awal, nanti begitu penghasilannya naik ke 5 juta, 10 juta, bahkan 50 juta, sistemnya udah otomatis jalan. Mereka bakal tetap nyisihin sebagian tanpa ngerasa kehilangan. Nabung bukan lagi beban, tapi jadi refleks. Sementara orang yang nunggu gaji gede dulu biasanya kejebak lifestyle inflation. Jadi pas gaji naik, gaya hidupnya juga ikut naik. Dulu makan di warteg, sekarang harus resto mahal. Dulu motor, sekarang cicil mobil. Hasilnya, meski gaji naik berkali lipat, saldo tabungan tetap tipis. Sama aja kayak lari di treadmill. Capek, tapi nggak maju. Rahasia kecil, kebiasaan nabung kecil itu bukan cuma soal saldo yang bertambah, tapi juga soal mental yang lebih tenang. Bayangin kalau tiba-tiba ada masalah, motor mogok, keluarga sakit, atau ada kebutuhan darurat lain. Orang yang nggak punya tabungan pasti panik lari minjem sana-sini. Tapi orang yang punya kebiasaan nabung, meskipun receh, punya cadangan. Dan cadangan itu bikin hidup jauh lebih ringan. Lebih jauh lagi, kebiasaan ini jadi fondasi investasi. Kalau lu udah terbiasa nyisihin, tinggal geser arahnya ke instrumen lain. Reksadana, emas, saham, atau bahkan modal bisnis. Semua dimulai dari habit kecil itu. Bukan langsung lompat ke investasi gede, tapi dari disiplin kecil-kecilan yang konsisten. Kuncinya, jangan tunggu kaya buat mulai nabung. Justru lu mulai nabung biar bisa kaya. Karena kaya itu bukan hasil dari satu lompatan besar, tapi hasil dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Lu gak perlu langsung nyimpen 1 juta per bulan. Mulai aja dari nominal yang gak bikin lu pusing. 5.000, 10.000, 20.000.
Yang penting kebiasaannya dulu, bukan besarannya. Karena kalau kebiasaan itu udah nempel, angka bisa nambah sendiri seiring penghasilan naik. 5. Belajar bikin uang kerja. Buat lu, bukan cuma lu yang kerja buat uang. Kebanyakan dari kita, dari kecil sampai gede, selalu dijejelin pola hidup yang sama. Sekolah rajin, cari kerja yang stabil, dapat gaji, terus dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Siklusnya muter gitu aja kayak hamster di roda. Kelihatan sibuk tiap hari, keluar keringet tiap bulan, tapi kok ujung-ujungnya tetap gitu-gitu aja. Gaji lewat, tabungan gak nambah, malah sering jebol. Sampai akhirnya sadar, umur nambah, tenaga makin habis, tapi duit masih aja lari duluan sebelum akhir bulan. Nah, yang jarang banget diajarin ke kita adalah mindset penting ini. Jangan cuma lu yang kerja buat uang, tapi bikin juga uang kerja balik buat lu. Kenapa? Karena ada batasnya tenaga lu bisa dipakai buat nyari duit. Waktu lu cuma 24 jam. Dan tiap tahun, stamina lu makin menurun. Tapi kalau uang, kalau lu ngerti cara naruh di tempat yang tepat, dia bisa kerja 24 jam penuh, bahkan pas lu tidur, rebahan, atau lagi nongkrong santai. Inilah yang namanya aset produktif. Lu anggap aja gini, uang itu kayak karyawan. Kalau duit cuma ditaruh di tabungan, apalagi yang bunganya recehan, berarti karyawan itu cuma tidur doang di pojokan. Bukannya kerja, malah dimakan inflasi. Tapi kalau mulai lu alihin ke instrumen produktif, misalnya deposito, reksa, dana pasar uang, atau obligasi, itu sama aja kayak lu kasih kerjaan ringan ke karyawan tadi. Hasilnya kecil, tapi jelas ada. Kalau skill lu udah naik level, lu bisa kasih kerjaan yang lebih menantang, kayak saham, properti, atau bisnis kecil-kecilan. Di situ karyawan lu bisa ngasih hasil lebih gede, dan jangan keburu minder soal modal. Banyak orang mikir, gue harus punya ratusan juta dulu biar bisa investasi. Padahal sekarang modal 100.000 aja udah bisa diputar di reksadana. Artinya bukan soal gede kecilnya duit, tapi mindset yang lu tanam sejak awal, bahwa uang bukan cuma buat dihamburin, tapi bisa disuruh kerja. Beda banget hidup orang yang cuma ngandelin gaji sama orang yang ngerti cara bikin aset produktif. Yang pertama selamanya sibuk ngejar, kerja keras, capek, kadang sampai burnout, tapi masih aja seret. Yang kedua, walau sama-sama kerja, dia punya sistem yang bantuin. Bayangin tiap bulan ada aliran kecil tambahan dari aset yang lu bangun. Awalnya mungkin cuma cukup buat bayar kuota atau traktir kopi. Tapi lama-lama, snowball itu makin gede, bisa nutupin listrik, cicilan, bahkan jadi dana darurat. Dan inilah titik baliknya. Suatu hari, lu ngerasa hidup lebih tenang. Kenapa? Karena bukan lagi lu yang jadi budak duit, tapi duit yang kerja buat lu. Lu udah mulai pegang kendali atas keuangan. Soalnya bro, kerja keras itu wajib, tapi kalau seumur hidup cuma kerja buat uang, lu bakal kecapekan. Tapi kalau lu bisa belajar bikin uang kerja buat lu, itu bukan cuma soal nambah saldo, tapi juga soal nambah kebebasan. Napas lebih lega, pikiran lebih tenang, dan lu punya pilihan lebih banyak dalam hidup. Penutup bro, ingat satu hal. Kaya itu bukan soal hoki, bukan soal lahir dari keluarga berada, tapi soal cara main yang benar. Dan sayangnya cara main ini nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah dibahas di kantor, bahkan seringnya malah ditutup-tutupin. Padahal inilah yang jadi pembeda antara orang yang hidupnya terus ngejar duit sama orang yang akhirnya bisa bikin duit kerja buat dirinya. Kalau lu masih mikir satu-satunya jalan hidup adalah nunggu gaji bulanan, ya jangan kaget kalau 10-20 tahun lagi lu masih ada di titik yang sama. Capek kerja, duit numpang lewat, hidup penuh tekanan. Karena sistemnya emang dirancang gitu. Bikin mayoritas orang sibuk kerja keras tanpa sempat mikirin strategi. Tapi bedanya sekarang, lu udah tahu ada pintu lain. Pertanyaannya, lu mau masuk atau cuma berdiri di depan pintunya sambil nonton orang lain jalan duluan? Makanya, jangan cuma berhenti di nonton video ini. Kalau lu ngerasa apa yang gue sampaikan ada manfaatnya, klik tombol subscribe sekarang. Karena di sini gue bakal terus ngebahas hal-hal yang gak pernah lu dapetin di sekolah atau seminar mahal. Konten yang bisa bikin cara pikir lu soal duit, kerja, dan hidup berubah total. Dan jangan lupa share video ini ke temen lu. Serius, bisa jadi apa yang lu bagiin hari ini adalah hal yang nyelamatin masa depan finansial orang lain. Jangan pelit ilmu, karena bisa aja temen lu sekarang lagi butuh banget perspektif baru. Nah terakhir, gue tahu pasti ada yang mikir, ujung-ujungnya jualan buku. Dengar baik-baik. Kalau lu ngerasa beli e-book praktis gue itu rugi, itu sebenarnya bukan soal harga, tapi soal mindset. Lu rela keluar duit tiap hari buat ngopi kekinian, jajan random, atau subscription aplikasi yang bahkan jarang dipakai. Tapi pas ngomongin investasi kecil buat ilmu yang bisa ngerubah arah finansial hidup lu, tiba-tiba bilang mahal. Ironis kan? Gue gak bikin e-book ini buat gaya-gayaan. Isinya bukan teori bertele-tele. Ini ringkasan praktis, langkah konkret yang bisa lu jalanin dari nol. Lu gak perlu modal gede, gak perlu background orang kaya. Yang lu butuhin cuma keberanian buat mulai dan konsistensi. E-book ini gue bikin supaya siapapun, literally siapapun,
Bisa ngerti cara main yang bener dari awal. Sekarang bayangin gini, lu punya dua pilihan. Satu, terus ngerasa sayang keluar duit, tapi tiap bulan duit habis entah kemana. Atau dua, lu keluarin sedikit buat investasi pengetahuan, dan mulai bangun pondasi yang bikin lu gak perlu khawatir soal duit selamanya. Gua kasih tahu jujur, orang yang pelit buat keluarin uang demi pengetahuan biasanya adalah orang yang paling mahal bayar harga di masa depan, harga berupa stres, kerja rodi, dan hidup yang gak pernah lega. Jadi jangan sampai lu masuk ke lingkaran itu. Klik link di bawah sekarang, ambil ebook praktis gua, biar lu punya panduan jelas buat mulai dari nol. Jangan lupa subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman lu yang masih percaya, kerja keras doang cukup. Karena perjalanan lu buat beneran ngerti cara bangun kekayaan dari nol, baru aja dimulai hari ini. Gua tunggu lu di video selanjutnya.